banyak cewek lah gitu kan, sampai gonta-ganti. Saya datang ke guru saya, suruh puasa 6 hari 6 malam mutih ajian jarang goyang. Ketika si korban udah ketempelan, itu syaratnya satu-satunya harus dinikahi. Korban cuma 2. Oke, halo Sobat Huru-Hara, saya Fandi Christian. Ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada huru-hara. Nah, narasumber kita kali ini spesial nih. Beliau akan menceritakan kisah huru-haranya selama mendalami ajian jaran goyang. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya nih. Oke, selamat malam, Kang Ipe nih. Selamat malam. Oke, Kang Ipe ini kalau boleh tahu profesi sehari-harinya itu ngapain, Kang? Profesi sekarang di bidang fotografer. Iya, berarti senang foto-foto mungkin. Siap, ya, foto-foto ya. Oke, dan ini Kang Ipe itu sekarang tuh akan menceritakan kisah Kang Ipe dalam mendalami ajian jaran goyang. Iya, jaran goyang. Oke, nah Sahabat Huru-Hara, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipe. Saya berlokasi di kota Subang. Awal cerita saya untuk mendalami sebuah pengasihan haji jaran goyang berawal dari mungkin keseluruhannya untuk supaya orang-orang terkasih kepada pribadi, karena saya bekerja di dunia seni. Oke, cuman kan dalam masalah ilmu pengasihan istilahnya ada dalam kategori khusus atau umumnya gitu kan. Ya, 2021 saya berkenalan sama istilahnya seseorang guru lah gitu, guru dari Sukabumi. Berawal dari untuk supaya orang-orang kasih kepada saya digembleng sama beliau. Oke. Nah, awal ceritanya biasa saya suruh berpuasa, terus ada amalan-amalan yang harus dijalani, ada buat umum, ada buat khususnya juga gitu. Nah, singkat ceritanya karena saya seorang single ya, duda, kenalan berbagai banyak cewek lah gitu kan, kenalan sama cewek sampai gonta-ganti. Bukan hikmah sih, mungkin karena hasilnya gitu kan, efek dari itu mungkin tujuannya ke semua, cuman kan ada individunya gitu kan. Nah, bolak-balik gonta-ganti pacar lah gitu kan. Di satu cerita saya berkenalan sama seseorang, sebut saja Melati kali ya. Siap. Melati. Saya istilahnya pacaran lah, hubungan gitu kan. Nah, dari situ belum ke fase untuk menggunakan ajian itu. Cuman hubungan biasa aja, karena normal gitu kan. Iya, masih normal. Nah, pas pertengahan cerita hubungan, istilahnya harmonisnya kita hubungan, pacaran gitu kan. Di tengah-tengah dia melayani cowok lain. Iya, cowok lain. Karena mungkin tujuan saya sih emang mau serius sama dia kan. Cuman di pertengahan dia mungkin kegoda sama cowok lain. Nah, di situ saya berpikir mau mencoba sesuatu yang kemarin saya lakukan gitu kan. Nggak ada salahnya gitu kan, mencoba. Karena tujuan awalnya sih buat serius gitu kan. Nah, dari sana saya datang ke guru saya, suruh puasa 6 hari 6 malam mutih itu kan istilahnya bukannya cuman
nasi putih aja, terus minum satu air gelas putih, air putih, udah nutup lagi selama 6 hari 6 malam. Nah, pas sudah ngelakuin syarat itu, saya coba ke si Melati tadi. Saya lost kontak tuh sama dia kan, lost kontak beberapa 2 minggu lah. Dia merajuk pengen balik gitu kan, pengen menjelasin, semua bisa dijelasin. Tapi saya nolak, tapi di belakang itu saya narik dia pakai ajan itu. Nah, terus pas saya lost kontak selama 2 minggu, tiba-tiba bosnya nelpon. Dia kerja di salah satu perusahaan. Bosnya yang nelpon, Mas Ipe, ini ibu bosnya Melati gitu kan, pas tengah malam. Oh iya, ada apa bu? Itu nomor WA-nya suruh dibuka katanya kan. Pas yang saya kaget, dia tuh sampai masuk klinik di infus. Ya, di infus. Nah, di infus, terus pokoknya badannya udah kering gitu kan. Udah kering, habis. Iya, khawatir lah, dia nggak makan, nggak minum gitu kan. Akhirnya dibawa ke klinik, bosnya nelpon. Masih saya belum istilahnya mau kasih pelajaran sama dia. Mau ngasih pelajaran. Saya antepin beberapa minggu ya. Belum, masih dibuka WA-nya. Terus si bosnya masih nelpon. Nah, iya, sampai ibunya juga nelpon. Saya antepin masih hampir 1 bulan. Lumayan. Hampir 1 bulan. Pas mungkin saya tergerak ya, karena kasihan juga kan. Betul. Masuk klinik, keluar klinik, masuk klinik, keluar klinik. Akhirnya saya sendiri bingung. Ini gimana nyembuhinnya gitu kan. Karena kan dalam istilah ajian jaran goyang, ketika si korban udah ketempelan, itu syaratnya satu-satunya harus dinikahi. Kalau jaran goyang itu harus dinikahi. Cuman kan posisi saya udah kelewat, kesel lah gitu kan, muak gitu kan. Yang awalnya udah bener-bener serius sama dia, jadi balik, istilahnya udah nggak care lagi. Gitu. Akhirnya serong gitu ya mungkin. Akhirnya saya nyari jalan pintas. Saya bilang sama guru saya, ini gimana? Ya nggak ada jalan, itu harus dinikahi kan. Tapi kan di sisi lain saya udah nggak mau sama dia, gitu kan. Nah, yang pada akhirnya, oke lah kata guru saya, kita berusaha bareng-bareng, gitu kan. Kita berusaha bareng-bareng sama guru saya. Nah, perjalanannya lama. Prosesnya lama. Dia dikasih amalan penolakan itu emang nggak sembuh, karena kan istilahnya katanya kan saya yang ngerjain, saya juga yang harus sembuhin. Iya. Lama, prosesnya lama, hampir 1 bulan, 2 bulan lebih dia keluar masuk rumah sakit. Akhirnya alhamdulillah dengan kuasanya Allah gitu ya, masih diberi ampunan mungkin. Dia datang ke saya sama keluarganya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya kalau misalkan emang masih ada jalan buat bersatu lagi, terus ke jenjang yang lebih serius gitu. Cuman istilahnya saya udah maafin, tapi kalau buat masalah bersatu udah nggak bisa gitu. Nah, pada akhirnya kita baik-baik. Dia alhamdulillah sembuh, nikah sama orang lain, dan saya juga sampai sekarang masih berpetualang, masih mencari gitu. Masih mencari. Nah, itu korban yang satu. Ada 2 korban nih. Ada 2 korban. Awalnya emang dari proses itu saya emang cepat gonta-ganti gitu. Karena emang ngaruh juga sih ya itu ya? Iya, alhamdulillah ngaruh juga ya. Ngaruh juga. Saya ngerasain pribadi saya gitu kan, mau cowok, mau cewek, ke kita tuh welcome gitu. Karena kan gitu ya. Saya sadar di dunia seni, kita masuk ke daerah orang lain tuh nggak tahu situasinya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana gitu kan. Saya sadar. Nah, untuk korban yang kedua lanjut ini. Untuk korban yang kedua 2022. Jaraknya cuma 1 tahun ya? Iya.
Jadi saya tuh 2018 cerai, 2018 cerai dari istri. Iya. Sampai 2023 4 tahun ya. Iya, lumayan. Hampir 4 tahunan lah. Saya 11 kali gonta-ganti pacar dalam jeda 4 tahun. 4 tahun. Iya. 11 gonta-ganti pacar. Nah, yang pada akhirnya yang ke-11 ini yang korban yang kedua. Jadi istilahnya 2022 saya perkenalan sama seorang perempuan namanya Mawar aja ya. Oke. Seperti biasa kita hubungan Normal. ya, normal, jalan, makan, saya ke rumahnya, terus dia ke rumah saya gitu kan. Satu keluarga udah pada tahu. Udah pada tahu. Terus ya udah sampai gimana ya? Istilahnya udah nganggap suami lah, istilahnya udah nggak pacar biasa gitu kan. Nah, mungkin ujian kayak cerita di depan. Ujiannya mungkin manusiawi lah ya. Kalau misalkan masih perjalanan pacaran kan ada istilahnya kegoda, gitu kan, kegoda sama cowok lain, apalagi yang mungkin di atas saya gitu kan. Oke, pas perjalanan sama yang kedua ini itu terjadinya hampir sama kayak hampir sama. Nah, cuman intinya kalau yang ini emang saya benar-benar serius, saya usahain gitu, nggak kayak yang di belakang ya, yang pertama. Nah, di awal cerita tuh perkenalan, terus saya pacaran, di pertengahan persis kejadiannya yang kayak yang dulu. Dia istilahnya ya jalan sama cowok lain tanpa sepengetahuan saya. Iya. Nah, terus emang dari hati saya tuh niatnya emang udah serius gitu kan. Apapun akan saya lakuin gitu kan. Emang karena udah capek juga, udah hampir 4 tahun gitu kan. Sampai orang tua juga udah nyaranin, udah mau nyari yang gimana lagi. Cukup inilah Mawar yang terakhir. Nah, iya. Cuman kan istilahnya ada aja gitu, ada aja ujiannya gitu, cobaannya. Nah, pas pertengahan dia jalan sama cowok lain, tanggal nikah udah punya, iya, saya udah kesana sama keluarga, cuman mungkin udah jalannya harus ketahuan gitu kan, terbuka, ada jalannya buat ketahuan. Nah, pas di situ akhirnya saya mikir lagi buat ngelakuin ajian yang kemarin. Dijalanin lagi lah, karena kan kalau misalkan kita udah ketempelan, udah dibeli lah, jadi nggak perlu puasa lagi kan. Istilahnya udah nempel. Udah nempel, udah kebeli lah gitu kan, udah ijazah gitu. Istilahnya tinggal bacain aja. Nah, saya bacain 7 hari, sama istilahnya saya lost contact, saya blokir WA, semua akses saya blokir. Cuman bedanya yang ini terus melaju ke rumah, karena kan udah akrab sama orang tua. saya nolak ke orang tua, orang tua juga udah ngerti. IP itu karakter gitu, kata orang tua. Kalau misalkan udah dikecewain sama satu orang, udah nggak bisa diganggu gitu kan. Pada akhirnya saya ngelakonin lagi tirakat yang tadi, yang pada akhirnya dia 3 hari 3 malam katanya, 3 hari 3 malam dia tuh keliling. Jadi di rumah tuh nggak enak, bawahnya tuh gelisah, di rumah tuh nggak enak. Di rumah tuh nggak enak. Selama 3 hari 3 malam dia nginep di saudara, tetap nggak enak. Bawahnya pengen ke saya terus, pengen ketemu terus gitu. Terus malam kedua dia nginep di saudara, di teman kerjanya, masih tetap. Pas malam ketiga dia datang ke kakak saya yang pertama, emang udah pada kenal kan. Dia merajuk minta bantuan, cuman pas dia ngobrol sama kakak tuh dia ingat bahwa saya tuh istilahnya punya guru spiritual. Nah, akhirnya disaranin sama kakak ke gurunya aja gitu kan. Nah, akhirnya
Kalau yang tadi kan bosnya ya. Nah kalau yang ini mah guru saya yang nelpon. Yang di Sukabumi itu? Iya. Gurunya yang nelpon. Ini ada perempuan nangis katanya. Sampai keluarganya juga heboh. Tiba-tiba ada perempuan nangis, dijelasin awal ceritanya gini. Saya bingung katanya. Pasti orang langsung ditotok ke gurunya kan gitu. Udah bukan orang tua atau bos gitu kan? Iya, karena mungkin dia udah gimana ya, selama 3 bulan kalau nggak salah perjalanannya 3 bulan tuh berusaha ke keluarga ditolak. Terus mungkin ke kakak juga ditolak. Mentok cara terakhir mungkin itu ya. Cara terakhir dia datang ke guru saya, akhirnya saya dipanggil. Terus istilahnya saya lebih nurut ke guru saya. Lebih nurut ke guru saya, udahlah kalau misalkan ini jalan terakhir katanya, mungkin jalannya harus gitu dulu gitu kan. Tapi di sisi lain kita harus lihat perjuangan dia dulu, apakah dia mau berubah apa enggak. Iya, gitu kan. betul. Saya rangkul lagi nih, saya rangkul lagi. Cuman istilahnya nggak langsung gitu, nggak langsung. Oke, udah saya maafin, saya nikahin sekarang. Enggak, saya kasih jalan buat berjuang dulu. Dia khawatir kayak gimana ya, istilahnya sama masuk rumah sakit, manggil nama saya, terus sampai mau jalan kaki nyamperin ke rumah saya. Itu efek dari? Iya, efek. Saya ditelepon sama guru, dibilangin istilahnya kalau misalkan kita punya, bukan dendam sih, punya tujuan ke orang tuh jangan sadis-sadis, kasihan gitu kan. Nah, di situ saya kaget. Oh iya ya, gimana kalau misalkan dia jalan kaki ke sini, misalkan, terus di pertengahan jalan ada orang nggak bener kan? Betul. Pasti orang tuanya nyorotnya saya. Gitu. Nah, di situ saya sadar. Ya udah, saya turunin emosi ego ya. Ya udah, dalam perjalanannya ya gitu, berjuang dulu dia, nunjukin dulu keseriusannya gitu kan. Oke, kalau masalah kemarin saya juga ada banyak kesalahan ya. Oke. Nah, pas dalam perjuangan tuh dia kerja pulang ke sini kayak orang gila, istilahnya orang gila. Gak mau makan, dikasih makan enggak, terus sehariannya nangis terus, nggak mau makan. Kalau pas makan dari sini pulang, motor baru masuk ke garasi misalkan, ibunya yang nelpon, ini gimana, baru juga nyampe ke rumah pengen kesana lagi katanya. Sampai segitunya sahabat Huru-Hara. Pokoknya dia nggak betah, sampai istilahnya dia datang ke orang bisa lah, mungkin orang bisa supaya istilahnya efeknya jangan terlalu gitu ya. Keluarga dia udah tahu karena mungkin punya backingan juga. Iya, betul. Ini gini katanya. Akhirnya dia dikasih air. Airnya bukan diminum sama dia, malah dianterin ke saya. Diminum sama saya. diminum. Sok minum wes eta. Dasar emang gak mau sembuh kata dia. Gak mau sembuh. Saya, istilahnya kalau misalkan saya sembuh berarti saya nggak bisa bersatu dong, kata dia. Iya. Mungkin nggak sadar kali ya. Pada akhirnya dalam perjalanan itu ya emang khawatir kayak istilahnya sakit-sakitan, badannya turun drastis, terus istilahnya pas tidur tuh manggil nama saya terus. Memang nyerangnya ke mental juga. Mental juga. Pas pulang ke rumah nggak betah bawaannya, nggak enak, pokoknya nggak enak. Bawa kerja nggak enak. Gitu. Pasti kepikiran terus ke Kang Ipe. Iya. Pikiran terus. Nah pada akhirnya mungkin udah jodohnya juga. Akhirnya saya, karena kan obatnya tuh dinikahi kan. Nah kalau yang kedua itu saya nikahi. Cuman gak bertahan lama, cuman 3 bulan pernikahannya. Iya, 2023 saya nikah September, Oktober, November, Desember udah pisah lagi. Akhir tahun. Iya. Mungkin karena efek itu kali ya. Jadi istilahnya
pencarian jodohnya nggak normal. Ya dibarengi dengan pelaku kayak gitu. Durasinya pendek mungkin ya. Iya, jadi cuman 3 bulan. Korban cuman 2. Udah. Yang seperti itu dari 11 mungkin ya. 2 yang parah mungkin. Iya, 2 yang parah. 2 yang parah. Tapi yang gokil situ ya kalau misalkan udah kena ajian apa tadi jaran goyang ya Bang. Iya. Jadi efeknya tuh sampai mental mungkin nomor 1 ya. Mental. Terus keduanya juga mungkin ya seperti linglung mungkin ya. Jadi ingatnya tuh ke si cowok itu aja gitu. Pokoknya khawatir aja, khawatir. Makanya kalau misalkan teman-teman di sini ada yang udah tahu gitu ya. Misalkan nggak nunjukin lah, nggak nunjukin bahwa saya punya ini tuh. Saya cuek karena kan saya dititipin sama guru juga. Istilahnya orang Sunda ulah nyerikeun. Biasa aja karena kan apalagi kalau misalkan kita sembarangan ngasih takutnya kan dibawa nggak benar gitu kan, sama karakter beda-beda kan. Iya, karakter orang beda-beda. Makanya saya sampai saat ini belum berani ngasih orang lain karena kan saya saksi matanya sendiri. Saksi sendiri bahwa efeknya dari ajian itu bukan main-main. Emang saya sendiri gila saksinya. Saksi hidupnya jalan gitu. Goyang sampai segitunya. Iya. Sadis pokoknya. Ngeri aja. Dari 11 2 korban yang parah dan sampai kayak mungkin bisa dibilang kayak gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Jadi yang diingatnya tuh cuma satu pikiran gitu. Satu pikiran. Sampai mau belain dia jalan kaki. Iya. Nah, saya pas dia telepon ke pakai nomor, nggak tahu nomor siapa, nomor keluarganya mungkin karena mungkin akses udah diblokir. Yang kedua tuh korban yang kedua, Mawar. Pas tengah malam dia nelpon pakai nomor biasa kan, bukan lewat WA. Iya betul. Teriak-teriak terus, pengen nyamperin ke sini. Yang pas saya kaget tuh, saya respon karena dia bilang, aku mau ke sana jalan kaki. Kalau kamu udah nggak mau ngomong sama saya, karena kan kalau setiap hari dia telepon, cuman nggak saya respon. Nggak direspon. Iya, diangkat, cuman saya simpan. Iya, didiemin. Iya. Nah pas malam tadi yang terjadi yang paling sadis tuh, dia bilang aku mau jalan kaki ke sana. Nah, saya respon, jangan, kamu harus ingat keluarga, ingat ibu, kasihan gitu kan, sama anak juga kan udah punya anak. Nah, pas itu beres dia tidur mungkin agak tenang karena saya respon. Pas subuhnya jam 5 kalau nggak salah, ibunya yang telepon bahwa dia dibawa ke rumah sakit. Panas mungkin tinggi gitu. Drop mungkin. Iya, drop keadaannya. Pokoknya istilahnya keluar masuk rumah sakit. Ngeri sih. Jalan goyang ya. Jangan coba-coba Batur Hara lah. Mending cari yang normal-normal aja. Normal kalau suka ya mungkin. Ya banyak lah gitu, nggak usah pakai jalan goyang. Iya. Efeknya itu kalau pengen disembunyi harus dinikahin. Kadang pas begitu udah masuk ke dana pernikahan, ada aja mungkin ya karena mungkin dia sembuh mungkin ya. Iya. Ajiannya hilang, set masalah baru ada lagi. Entah itu apalah gitu kan. Mungkin karena karena efek itu, karena kita mungkin istilahnya nyari jalan pintas, nggak normal lah istilahnya, karena berangkat dari dendam juga kan, dari nafsu kita, ego kita gitu kan. Ngeri. Oke nih, Kang Ipe nih, mungkin kita dari tim Hura Horor ini udah menyediakan beberapa pertanyaan. Siap. Mungkin untuk yang pertama, untuk ajian jalan goyang sendiri itu berapa lama sih kira-kira mempelajarinya sampai bisa top chair gitu? Oke, prosesnya hampir 6 hari 6 malam. Lumayan juga ya. Iya. Diawali kita mutih 6 hari 6 malam, terus hari terakhirnya kita nggak boleh tidur, 1 hari 1 malam nggak boleh makan juga. Terus amalannya kita bacain sebanyak mungkin. Itu buat nempelin ke tubuh kita. Terus nanti ketika kita udah mau make atau udah punya target istilahnya, kita cuman habis maghrib dibacain di luar rumah, nggak pakai sendal, nggak boleh di dalam ruangan, kita keluar sehabis maghrib dibacain 7 kali, terus udah balik lagi ke kamar. Dan itu tanpa alas kaki
habis maghrib. Nah, ketika emang kalau misalkan kita masih penasaran gitu, lebih baiknya lagi, lebih bagus tengah malamnya bacain lagi. Mau 33, mau 70 kali. Jadi atau mau timpah lagi biar lebih matang. Iya, lebih mantap. Ngeri juga sih. Selama 6 hari 6 malam, terus pas yang ke 7 hari kita nggak boleh tidur tuh dibacain sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nggak boleh tidur. Final day-nya ya, tuh, ketujuhnya tuh kita nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Gitu. Anjir, lumayan juga itu yang bang. Kalau yang nggak kuat sih, kalau saya gitu ya, mana badan segede gini mungkin nggak akan kuat. Itu saya 2 kali ceritanya 2 kali. Yang itu kan finalnya sukses lah istilahnya. Nah sebelumnya saya tuh nyoba sebelum yang 7 hari itu teh. Niatnya emang udah mau ngelakuin gitu kan, cuman kuat 3 hari karena mungkin kondisinya nggak fit. Saya mau wudhu ke kamar mandi itu saya merayap, kelihatan sama ibu, kamu ngapain katanya. Ibu udah tahu karena saya sering istilahnya ngulik gitu kan, udah ngerti juga, cuma diingetin sama ibu, udah jangan dipaksain, nggak bener juga kata ibu kan. Karena pas 3 hari itu saya mau ke air gitu, mau wudhu pas maghrib, habis buka puasa muti kan, saya merayap ke kamar mandi, nggak kuat, puyeng, lesu, mungkin lemas gitu kan, mungkin belum diizinin juga, belum diizinin juga. Akhirnya saya gagal di hari di pelajaran pertama lah istilahnya. Berarti Kang Ipe ini karena nggak langsung berhasil ya Kang? Jadi ada proses gagalnya juga. Di balik fisik kita yang kena tuh kan istilahnya godaannya makin tinggi. Godaannya makin tinggi. Istilahnya apalagi karena hawa nafsu juga gitu kan. Terus emosi juga. Suka ngadak-ngadak datang lah istilahnya. Yang dulunya rapi gitu kan, repeh gitu kan. Tapi ketika kita mau punya niat baik tuh suka pada datang. Nah, berarti total dari awal Kang Ipe melakukan itu dan sampai ke final top chair-nya itu berapa lama itu? 1 bulanan. 1 bulan. Ya, di minggu pertama saya gagal, terus suruh istirahat dulu sama guru, pikirin dulu, dulu, terus kondisi badannya juga dibenerin dulu gitu kan. Akhirnya yang terakhir, alhamdulillah. 1 bulan Sobat Ruhara berarti pas begitu ke finalnya. Oke nih Kang Ipe, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada nggak sih Kang efek sampingnya gitu pas Akang mempelajari itu jaran goyang tuh? Efek samping ke yang dirasakan kita, itu apa? Ya, kalau istilahnya secara lahir kita karena mungkin bukan jaran goyang aja yang saya ulik gitu kan, ada yang lainnya gitu. Ada yang lainnya yang untuk universalnya gitu kan, buat publik gitu kan. Nah, cuman karena mungkin kebanyakan mungkin saya juga emang awam, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah istilahnya. Ketika saya sholat malam ada suka yang niupin telinga juga, terus di depan lagi amalan itu suka ada yang lewat, terus bukti nyatanya bapak saya tuh saya habis wirid jam 12 sampai jam 3. Nah, jam 3 saya keluar ngerokok, ngopi kan. Jam 3 tuh dini hari saya masuk lagi. Bapak saya mungkin bangun dari kamar, keluar tidur di tengah rumah. Pas pagi dia nanyain, malam ngobrol sama siapa katanya. Karena di ruang tamu tuh ada 2 orang lagi diskusi di kursi. Nah, saya jawab, saya di kamar. Emang saya keluar rumah tapi nggak di ruang. Karena kan ada bapak saya lagi tidur. Saya keluar, masuk lagi gitu kan. Terus bapak pagi nanyain malam ngobrol sama siapa. Saya jawab, nggak ngobrol sama siapa. Saya tidur gitu kan. Nah, pas
ada lagi kejadiannya, emang dulu masih rajin-rajinnya gitu kan. Iya. Masih rajin-rajinnya pas keluar habis wiridan suka duduk sambil nonton TV juga kan. Itu mah mata saya yang lihat langsung gitu. Di samping tuh ada kayak orang tinggi besar lewat ke sana. Anjir. Udah gitu aja. Ternyata efek dari mempelajari jalan goyang juga gangguannya juga Iya, emang ada. lumayan ekstrim. Iya, emang ada. Sampai tadi ayah sendiri di Kang Ipe juga ngalamin juga gitu. Iya, Jadi kayak ada yang ngobrol gitu, padahal Kang Ipe sendiri posisinya udah ada di kamar. Iya, ada suka yang niupin telinga, ada yang juga suka bisik-bisik gitu. Terus emang udah dikasih warning sama guru juga kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang kayak gitu. Udah, itu bukan siapa-siapa gitu. Iya, cuekin, gak perlu takut karena istilahnya kan mau nggak mau kita bersentuhan sama haus. Dan mau nggak mau juga kita kan secara tidak langsung juga minta tolong ke makhluk seperti itu kan gitu. Biar pemikatnya lebih edan gitu kan. Ternyata efek samping yang dirasakan untuk memperjali jalan goyang tuh ya harus kuat-kuat sendiri dan kuat-kuat juga kalau kalian lagi doa wirid gitu kan. Pasti emang ada gangguannya gitu. Emang ada gangguan. Risih. Oke nih Kang Ipe, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Berarti untuk saat ini Kang Ipe sendiri itu udah lepas belum sih Kang dari ajian jalan goyang itu sendiri? Kalau lepas sih belum ya, belum lepas, masih emang jarang saya bacain karena emang mungkin satu nggak ada target, kedua emang mungkin buat apa gitu kan? Berarti udah di stop begitu kan? Ya istilahnya kan suka mikir udah ada, simpen aja gitu kan. Nah ini untuk cara ngelepasinnya nih dari ajian jalan goyang itu ada nggak sih tutorialnya gitu dari guru sebelum yang di Sukabumi itu? Ada. Kalau misalkan mau keluar harus kayak gini. Iya, gitu. ada dikasih tutorialnya sama guru. Cuman karena istilahnya gini, yang namanya ilmu kan istilahnya nggak berat dibawa. Ada istilah kata gitu. Cuman karena buat sekarang belum dikasih tahu karena mungkin guru mikirnya suatu saat nanti ketika orang kan nggak tahu kita berhadapan sama siapa ke depannya, lebihnya keluarnya kita buat nolongin keluarga lah. Jadi istilahnya simpen aja dulu. Gitu. Kalau tutorial buat keluarnya emang belum dijelasin detail, tapi ada. Iya, cuma nanti ada. Kalau misalkan udah bener-bener kita udah beres permasalahannya atau mungkin udah mau lepas, tinggal datang aja. Berarti untuk lepas dari ajian jalan goyang itu sendiri ternyata ada untuk cara ngelepasinnya. Ada cara ngelepasinnya. Nah, ini Kang Ipe nih, mungkin kita lanjut ke pertanyaan lagi. Nah, selain ajian jalan goyang, pernah nggak sih ditawarin ajian-ajian lain gitu yang tujuannya itu sama untuk memikat, tapi level atau efeknya tuh lebih besar dari jalan goyang itu? Kalau lebih besar nggak ada sih. Kalau lebih besar, cuman istilahnya sebelum saya laku jalan goyang tuh ada di tahap bawahnya ada. Dari surat Yusuf juga saya sama dipuasain 3 hari 3 malam juga. Kalau itu lebih ke emang istilahnya lebih ke universal publik. Kalau kan ngambil dari Al-Quran bukan untuk ke perorangan. Iya, ke perorangan. Cuman bisa ke perorangan. Dayanya lebih rendah. Karena mungkin tujuan pertamanya karena untuk universal, ke umum gitu. Banyak dikasih sebelum itu juga, sebelum jalan goyang ini amalan ini. Gitu. Nah, itu kalau untuk surat Yusuf sendiri, Kang Ipe pernah nyoba juga? Kalau itu tujuannya ke perorangan belum. Kalau surat Yusuf istilahnya buat universal, kalau sebelum kerja saya pakai, terus buat mau keluar rumah istilahnya saya pakai sampai sekarang juga gitu kan, karena itu mah kan universal lah. Berarti menurut Kang Ipe jalan goyang tuh mungkin levelnya udah high mungkin ya? Udah level high. Untuk yang di atas jalan goyang itu sendiri mungkin kalau Kang Ipe tahu mah nggak ada lah, mungkin itu yang paling sepengetahuan saya yang saya jalani baru itu. Itu mungkin banyak lah
lebih yang lebih daya itunya lebih besar. Cuman saya ngelakuin jaran goyang aja. Jadi tertariknya ke jaran goyang karena aja. Sudah terbukti emang gitu iya. Kan, menurut Kang Ipe. Nih. Kan banyak nih Kang yang pakai ajian jaran goyang nih. Tapi kan tipe orang tuh beda-beda. Ada aja kan yang dia berjari ajian jaran goyang itu hanya untuk memenuhi hawa nafsunya aja. Nah itu gimana Kang? Kalau untuk misalkan pandangan Kang Ipe itu? Pandangan saya buat satu nih ya, buat jaran goyang istilahnya karena kan ada aturannya. Kita nggak bisa sembarangan gitu kan. Walaupun dikatakan pasti manjur, pasti mempan, tapi kan di balik itu kita ada aturannya, ada aturan mainnya gitu kan. Nggak sembarang kita punya ajian itu dibacain dia kena, enggak. Karena sepengetahuan saya, istilahnya kalau misalkan dunia kayak gitu tuh, satu, kita harus ada ikatan emosi dulu. Terus ikatan batin juga, sering ketemu lah, akrab juga. Nah, terus ketika mempan atau enggaknya itu dipengaruhi karena mungkin takaran kesalahannya dia seimbang atau enggak. Kita nggak sembarang, mereka nggak salah, nggak apa, kita tembak misalkan, itu walau alam nggak bakalan kena. Iya, karena kan ada aturan mainnya gitu. Berarti ada step by step yang harus dijalani juga gitu kan. Nggak sembarang. Jadi nggak sembarangan perempuan Sobat Huru Hara. Bisa kena jaran goyang gitu. Karena istilahnya contoh kecilnya kan ketika kita mempunyai ajian itu, kita nggak sembarangan. Misalkan kita suka nih ke artis. Cukup suka aja gitu kan, cantik. Terus tahu namanya juga. Tapi kan nggak ada ikatan emosi, nggak ada ikatan batin, ditambah dia nggak salah nggak apa gitu kan, itu nggak bakalan ngefek gitu. Berarti emang nggak bisa sembarangan Sobat Huru Hara. Ajaran-ajaran goyang ini. Nah mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Kang, cara kerja ajaran goyang sendiri itu gimana sih Kang? Apakah melalui pandangan, sentuhan atau apa gitu? Ya tadi cara kerjanya karena mungkin keseringan interaksi seperti gini, ikatan emosi, komunikasi gitu kan. Terus istilahnya dibantu lah sama makhluk-makhluk itu kan. Ada yang bisa lewat minuman juga, ada yang lewat makanan juga, terus ada juga cuman yang sebatas ikatan emosi. Terus ya kuncinya itu sih, setara dengan kesalahan mereka gitu. Si perempuan itu. Berarti semakin sering berkomunikasi, semakin sering kita ketemu mungkin ya. Terus kesalahannya sebanding lah gitu. Baru nempel gitu ya Kang. Dan nanti mungkin si makhluk astral itu yang nyaring mungkin gitu ya. Nyerang. Oh, si cewek ini nih gampang gitu kan, serap. Karena kan kebanyakan katanya ini mah ya, kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal gitu teh, lebih baiknya kan tengah malam. Karena mungkin si target kan udah keadaan tidur, dia nggak sadar gitu kan. Jadi lebih cepat ngefeknya gitu. Dan nyerangnya kalau misalkan kalau istilah Sunda mah kelelembutnya gitu ya. Itu lelembutan anak. Kesukmanya pas dia lagi tidur bermimpi indah mungkin. Dia cak-cak sama jaran goyang, keluarlah muncul muka Kang Ipe gitu. Jadi ingatnya ke Kang Ipe terus gitu ya. Ngeri sih ini Kang. Jaran goyang. Ya, mungkin untuk Sobat Huru Hara walaupun ajian jaran goyang itu untuk memikat perempuan, janganlah gitu ya Kang kalau bisa mah ya. Karena mungkin Kang Ipe sendiri mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Huru Hara mungkin. Pesan-pesannya sih ya istilahnya kalau namanya ilmu tuh nggak ada yang salah ya, nggak ada yang mubazir ketika kita mengetahui satu ilmu gitu kan. Cuman minimal kita harus lebih dewasa lagi mempergunakannya. Iya betul. Karena kan di balik satu kerjaan tuh pasti ada konsekuensinya, ada efeknya juga gitu kan. Saya sarankan jangan. Saya saksinya, saya yang ngejalaninnya, efeknya ya saya yang lihat sendiri. Ya paling intinya pokoknya janganlah, mending yang normal-normal aja. Kita bermunajat ke yang Maha Kuasa aja, normal gitu. Ya kalau misalkan
Sobat Huru-Hara punya pacar itu nggak manjang ya mungkin bukan jodoh lah gitu. Nah, gitu lebih ke gimana ya? Sobat Huru-Hara sudah disediakan jodoh oleh Iya, Tuhan masih yang banyak pilihan gitu. lebih baik gitu. Ya, jangan ngikutin ego, emosi juga. Karena saya terus terang ketika saya ngelakuin itu teh ditumbangin ego saya, nafsu saya gitu kan. Bukan masalah betul. Tujuannya benar-benar serius. Ketika kita punya rasa sakit tuh ceritanya beda lagi. Betul. Alur ceritanya beda lagi. Yang tadinya kita mau serius, tapi ketika ada satu kesalahan, alur ceritanya bakal beda. Cuman ya tadi efeknya nggak baik. Betul. Saya sarankan buat pemirsa jangan sampai gitu. Jadi tetap ambil sisi positifnya dan buang yang negatifnya. Mungkin sekian nih Sobat Huru-Hara. Mungkin yang kalian suka sama video Kang Ipe yang cerita tentang ajaran-ajaran goyang, mungkin bisa di komen aja atau di like, subscribe, dan di share juga ke teman-teman atau keluarga kalian. Mungkin itu Kang Ipe, terima kasih banyak nih udah mau mampir di Huru-Hara Horor, berbagi cerita tentang pengalaman ajaran goyangnya nih. Oke, mungkin akhir kata saya Fandi Christian pamit dan Kang Ipe juga pamit. Bye.